Film dimulai dari adegan mandi dari pemeran utamanya yang bernama Jin. Dikala posisi rumahnya sedang dicek oleh seorang biksu agar menambah hoki dalam permainan mahjong yang dilakukan ibunya. Jin pun telah selesai mandi dan menuju ke kamarnya. Dan tak lupa, ia menyapa biksu yang sedang berkunjung ke rumahnya tersebut. Namun biksu itu menikmati gunung yang indah itu dengan alibi bahwa manusia semua dilahirkan dengan telanjang. Ayah Jin pun menyuruh Jin untuk cepat memakai baju karena ia akan pergi ke bandara. Setelah berpakaian, Jin menghampiri ayahnya guna berpamitan sebelum ia pergi mengikuti summer camp di Inggris. Ayah Jin pun memberikannya uang bekal dan menyuruhnya untuk tidak memberitahukan mamanya agar tak disangka memanjakan anak. Namun, hal yang sama terjadi. Ibunya Jin ternyata memberikannya uang bekal juga dan bilang untuk tidak memberitahu ayahnya. Akhirnya Jin pun berangkat menuju bandara. Di jalan, Jin menelpon pacarnya John untuk mengantarnya hingga keberangkatannya ke Inggris. Namun, John mengaku tidak bisa karena ia sibuk. Jin pun menutup telepon tersebut. Sesampainya di bandara, Jin bertemu temannya Amy yang akan berangkat bersama dengan dia yang sedang galau bersama pacarnya karena akan berpisah. Jin yang iba melihat hal itu akhirnya pergi untuk menggantikan nama di tiketnya menjadi nama pacar Amy sehingga mereka bisa pergi berdua. Dan akhirnya Jin pun batal untuk pergi ke Inggris. Saat perjalanan keluar bandara, Jin bertemu dengan pasangan yang akan berpisah juga karena si wanita yang akan berangkat. Tetapi setelah wanita tersebut menuju area keberangkatan, si pria pergi untuk menggoda Jin. Jin pun mengerjai pria itu dan ikut bersamanya. Padahal Jin tahu istri dari pria itu mengikutinya dari belakang. Sesampainya di rumah si pria, Jin pun berjemur tanpa atasan dan bakpaunya terlihat dengan sangat indah. Pria hidung belang ini pun menghampiri Jin untuk meminta jatah. Namun, Jin mengerjainya dengan mengatakan bahwa istrinya telah datang. Dan pura-pura gak terjadi apa-apa saat istrinya datang. Namun istrinya melihat Jin yang setengah bugil lewat sehingga pasangan ini pun bertengkar. Jin pun akhirnya pergi mengunjungi pacarnya John. Namun, Jin mendapati John berselingkuh dengan wanita lain. Jin pun sedih dan pergi untuk menenangkan dirinya. Ia pergi ke sebuah pulau dan bermalam di sana. Saat pergi dari pulau itu, Jin mencari tumpangan. Ia dihampiri oleh kedua pria yang nakal dan berniat menggagahi Jin. Panggil saja mereka Jono dan Joni. Namun Jin mengaku sebagai orang Jepang. Saat akan dieksekusi, Jin melawan dengan menyemprotkan gas air mata dan menendang aset masa depan Jono dan Joni. Serta Jin kini membawa kabur mobil Jono dan Joni. Jin menaruh mobil mereka di depan pos polisi dan pergi ke sebuah hotel. Di sana ia melihat pasangan yang sedang bercinta dan menontonnya. Pasangan tersebut tak merasa keberatan dan malah berteman baik dengan Jin. Mereka pun pergi bermain di pantai hingga malam dan melakukan pergenjotan di pantai. Jin yang hanya melihatnya pun ketiduran. Saat terbangun, Jin dan pasangan itu pun berpisah. Dan Jin kemudian melanjutkan berjalan-jalan di pantai. Akhirnya Jin bertemu seorang pria dengan topi dan minum soda yang unik. Lalu saat pria itu pergi berenang, Jin meminjam topi itu tanpa izin dan pria itu pun menghampiri Jin. Singkat cerita, mereka mengobrol dan menemukan chemistry dan akhirnya Jin mengikuti David untuk pulang ke rumahnya. Di rumah itu, Jin dan David semakin dekat. Jin tidur di sana dan makan malam dengan David. Jin menantang David untuk memakan cabai dan David yang tidak ikut pedas menjadi meler. Lalu setelah makan, Jin pergi untuk mandi. Setelah mandi, Jin dan David menonton TV dan berlanjut bermain truth or dare. Di sini, mereka semakin mengenal satu sama lain, hingga muncul pertanyaan yang membuat mereka melakukan pagelaran budaya. Keesokan harinya, mereka menjadi semakin dekat. Mereka melukis, bermain, dan pergi ke pasar bersama. Di pasar, mereka membeli ikan, bunga, dan juga buah-buahan. Namun saat Jin mengunjungi sebuah toko aksesoris, ia ditaksir dan digoda oleh pemilik toko tersebut, yang kita sebut saja sebagai si cepat. Ia memberikan kacamata dan baju gratis, dan Jin pun diajak untuk pergi karaoke bersama. David yang merasa cemburu menjadi bad mood, dan bertanya apakah Jin akan pergi untuk menemuinya. Namun, Jin terus menjawab iya, dan benar, Jin pun pergi dengan David untuk menemui si cepat. Namun David yang sudah merasa bad mood ingin mengajak Jin pulang. Tetapi Jin ternyata keasikan mengobrol dengan si cepat. Di tempat itu juga terlihat ada Jono dan Joni yang masih dendam kepada Jin. Mereka pun mendatangi David saat David sedang berada di toilet untuk menghasut David untuk berpikir bahwa Jin merupakan perempuan nakal.
Di sini ia bilang bahwa mereka pernah menyewa Jane selama semalam dengan membayarnya $3.000. Dan ia melihat Jane kini sedang dipeluk oleh si cepat. David yang tahu hal itu langsung bergegas pulang dan membuang barang-barang Jane di rumahnya. Jane pun galau dan kembali ke tempat karaoke, dan kali ini si cepat berhasil merayu Jane dengan mengajaknya berdansa dan berlanjut esek-esek. Namun Jane tidak sempat dikotori karena belum mulai permainan. Si cepat sudah selesai dengan urusannya. Jane pun kembali ke rumah David dan melihat David sedang stres dan mabuk-mabukan. David bertanya apa yang ia lakukan semalam dan Jane menjawabnya dengan jujur. David pun sangat marah. Namun Jane menyatakan cintanya kepada David dan David sedikit memuji Jane. Dan Jane pun terbawa suasana dan David kini menganggap Jane merupakan wanita murahan. Seperti perkataan Jono dan Johnny. Jane merasa terhina dengan hal tersebut dan ia memilih untuk meninggalkan David. Ia pun pergi untuk menyewa sebuah hotel sangat mewah. Di sini Jane menggoda seorang sugar daddy dan akan tidur dengannya. Namun Jane berteriak minta tolong seperti akan diperkaos. Sugar daddy ini pun akhirnya dipukul oleh seorang tamu di sana dan Jane pun kabur. Saat hendak meninggalkan hotel, Jane dicegat oleh sugar daddy tadi dan ia dipaksa untuk masuk ke kamarnya. Jane pun tak berdaya. Namun dengan kepintarannya, Jane mengajaknya berdansa dan memanggil room service. Jane pun kabur dan menyuruh seorang tante girang untuk menemani sugar daddy tersebut. Dalam perjalanan pulang, Jane kembali bertemu temannya yang ia temui saat di hotel. Ia melihat temannya itu sendirian tanpa pasangan, dan di situ temannya bercerita bahwa pacarnya diambil seorang pengusaha kaya. Kemudian ia menasihati Jane untuk mengejar cintanya selagi ia masih bisa merasakan cinta. Jane pun bergegas untuk mendatangi rumah David. Di sana ia disambut oleh seorang pemuda gempal yang merupakan adik dari David. Jane bertanya di mana David, namun pemuda ini bilang bahwa David sedang sibuk di kamarnya. Dan saat Jane membuka pintu kamar David, terlihatlah David yang sedang mantap-mantap dengan pacar barunya. Namun, Jane merasa istimewa karena sketsa wajah darinya masih dipajang oleh David. Jane pun menyuruh David untuk menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Sambil menunggu David, Jane menggali informasi tentang wanita tersebut dari adiknya David. Ternyata, wanita tersebut merupakan wanita yang baru saja dikenal David. Tiba-tiba, David keluar dari kamarnya bersama wanita tersebut yang terlihat marah karena David lebih memilih Jane ketimbang dirinya. David pun kembali menggoda Jane dengan beberapa candaannya dan berhasil untuk meyakinkan Jane bahwa ia mencintainya. Dan seperti biasa, mereka pun berlanjut untuk pagelaran budaya. Lalu film pun ditutup dengan adegan Jane sedang mandi sambil menjabarkan apa arti cinta sejati menurutnya. Intinya, jika kalian merasa dirimu mencintainya, maka kau harus hidup bersamanya.